warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desiana Sriatin dari kelas 11 MIPA 5 akan menjawab soal fisika bab 4 uji kompetensi 1 nomor 5, 6, 7, 10 dan uji kompetensi 2 nomor 3, 5 dan 10. Air bersih dialirkan melalui pipa paralon ke rumah-rumah warga. Ukuran penampang pipa paralon berturut-turut A1 sama dengan 3 cm persegi dan A2 sama dengan 6 cm persegi. Jika debit air yang dialirkan sebesar 5 liter per sekon, kecepatan aliran di A1 dan A2 berturut-turut adalah: diketahui A1 ini adalah luas penampang dari pipa pertama, yaitu 3 cm persegi sama dengan A1 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. A2 sama dengan 6 cm persegi sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Debitnya sama dengan 5 liter per sekon, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Yang ditanya V1 dan V2. V1 ini adalah kecepatan aliran air pada kecepatan A1 dan V2 ini kecepatan aliran air pada A2. Nah, di sini kita menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q, yang dimana Q1 adalah debit pada luas penampang pertama, Q2 debit pada luas penampang kedua, sama dengan Q, yaitu debit yang dialirkan. Maka A1 dikali V1 sama dengan Q, yaitu 3 kali 10 pangkat min 4 dikali V1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3, yaitu V1 sama dengan 16,67 meter per sekon. Nah, yang A2 dikali V2 sama dengan Q, 6 kali 10 pangkat min 4 dikali V2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3, yaitu V2 sama dengan 8,33 meter per sekon. Maka hasilnya adalah yang C, yaitu 16,67 meter per sekon dan 8,33 meter per sekon. Yang kedua, terdapat 5 jenis pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda-beda. Data perbandingan luas penampang kelima pipa disajikan dalam tabel di samping. Aliran air paling cepat terjadi pada penampang. Di sini kita menggunakan konsep persamaan kontinuitas. Perlu kita ketahui, azas kontinuitas adalah ketentuan yang menyatakan bahwa untuk fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap titik fluida tersebut sama. Nah, sehingga berlaku persamaan kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2, di mana Q1 debit pada penampang yang pertama dan Q2 debit pada penampang yang kedua. Sehingga persamaannya yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana A1 luas penampang yang pertama dan A2 luas penampang dari yang kedua. Dan V1 kecepatan aliran fluida pada penampang pertama dan V2 kecepatan aliran fluida pada luas penampang kedua. Nah, semakin kecil luas penampangnya, semakin besar kecepatan aliran fluidanya. Kemudian, jika kita perhatikan pada tabel tersebut, yaitu tabel perbandingan luas penampang. Nah, pipa yang pertama lebih besar dari pipa yang kedua. Pipa yang kedua lebih kecil dari pipa yang kelima. Pipa yang ketiga, yaitu pipa yang pertama, lebih kecil dari pipa yang ketiga. Pipa yang keempat lebih besar dari pipa yang ketiga. Pipa yang kelima, yaitu pipa yang keempat, lebih kecil dari pipa yang kelima.
Nah, urutan luas penampang pipa dari yang terkecil hingga terbesar adalah yaitu 2, 1, 3, 4, dan 5. Karena pipa 2 paling kecil luas penampangnya, maka kecepatan aliran air paling cepat terjadi pada pipa penampang yang kedua. Selanjutnya, air mengalir pada suatu pipa seperti gambar berikut. Jika perbandingan kecepatan air mengalir pada penampang A1 dengan A2 adalah 9:25, perbandingan diameter penampang 1 terhadap diameter penampang 2 adalah diketahui Q1 sama dengan Q2, maka A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Maka 1/4 pi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan 1/4 pi D1 V2. D1 kuadrat per dV kuadrat sama dengan V2 per V1. Maka D1 per D2 sama dengan akar V2 per V1. D1 sama dengan D2 sama dengan akar 25 per 9, maka hasilnya 5 per 3. Selanjutnya, air mengalir melewati pipa pertama menuju pipa kedua. Kecepatan air yang mengalir di ujung pipa kedua 8 meter per sekon, lebih besar dari kecepatan air yang mengalir di ujung pipa pertama. Luas penampang pipa pertama 150 cm persegi dan luas penampang pipa kedua 90 cm persegi. Jika tekanan di pipa pertama 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi dan tekanan di pipa kedua 6 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Perbedaan ketinggian kedua ujung pipa adalah diketahui V2 sama dengan 8 meter per sekon ditambah V1. V1 sama dengan V1. A1 sama dengan 150 cm persegi. A2 sama dengan 90 cm persegi. P1 sama dengan 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. P2 sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Yang ditanya adalah delta H. Nah, di sini kita cari dulu nilai V-nya ya. Di sini kita menggunakan debit, yaitu Q1 sama dengan Q2. Maka A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, yaitu 150 dikali V1 sama dengan 90. 8 ditambah V1. 150 dikali V1 sama dengan 720 ditambah 90 dikali V1. 150 V1 dikurang 90 V1 sama dengan 720. 60 V1 sama dengan 720. Di sini kita pindah ruas ya, maka V1 sama dengan 720 per 60. Maka V1 sama dengan 12 meter per sekon. Nah, di sini kita mau mencari V2-nya ya. Maka V2 sama dengan 8 ditambah V1. Nah, sama dengan 8 ditambah 12 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, sekarang kita jawab dengan menggunakan rumus hukum Bernoulli. Nah, rumus Bernoulli adalah P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah rho V2 kuadrat. Nah, terus kita pindahin P1 dikurang P2 sama dengan rho GH2 dikurang rho GH ditambah setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat. Jadinya P1 dikurang P2 sama dengan rho G delta H ditambah setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Maka 8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1000 dikali 10 dikali delta H ditambah setengah dikali 1000. 400 dikurang 144. Maka 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1 kali 10 pangkat 4 delta H ditambah 500. Nah, hasil ini adalah 256. Maka
2 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1 kali 10 pangkat 4. Delta H ditambah 128.000. Nah, ini pindah ruas jadi 200.000 dikurang 128.000 sama dengan 1 kali 10 pangkat 4 delta H. Maka 72.000 sama dengan 10.000 delta H. 72.000 dibagi 10.000 sama dengan delta H. Maka 720.000 dibagi 10.000 yaitu 7,2 meter sama dengan delta H. Yang pertama, pipa air mancur setinggi 1 meter memiliki 3 lubang kebocoran. Data ketinggian titik kebocoran pada pipa air mancur tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut. Perbandingan jarak pancaran air terjauh mengenai tanah oleh lubang kebocoran A, B, dan C adalah: diketahui H1 sama dengan 100 cm, satuannya adalah 1 meter. H2A sama dengan 20 cm, satuannya 0,2 meter. H2B sama dengan 30 cm, dan satuannya adalah 0,3 meter. H2C sama dengan 50 cm, sama dengan 0,5 meter. Yang ditanya adalah XA banding XB banding XC. Maka XA banding XB banding XC sama dengan akar 2 dari H1 dikurang H2A. H2A banding akar 2 dari H1 diambil H2B. H2B banding akar 2 dari H1 dikurang H2C. H2C sama dengan, maka akar 1 diambil 0,2. 0,2 banding 1 diambil 0,3. 0,3 dibanding 1,05. Hasilnya 0,16 banding 0,21 banding 0,25. Selanjutnya, kelajuan udara di bawah dan di atas sayap pesawat berturut-turut sebesar 250 meter per sekon dan 300 meter per sekon. Jika massa pesawat terbang sebesar 165 ton dan diketahui pesawat tersebut memiliki resultan gaya angkat sebesar 8,25 mn, luas permukaan sayap pesawat adalah: diketahui VA lebih besar dari VB, maka VA sama dengan 300 meter per sekon, VB sama dengan 250 meter per sekon, M-nya sama dengan 165 HSN sama dengan 165.000 kg. Gaya beratnya M kali G sama dengan 1.650.000 Newton. Sigma F-nya sama dengan 8,025 mm sama dengan 8,025 dikali 1 juta, dan hasilnya adalah 8,02500 Newton. Yang rho udaranya sama dengan 1,29 kg per meter kubik. Ditanya adalah luas permukaan A. Maka sigma F sama dengan FA kurang W, maka 802500 sama dengan FA diambil 1.650.000. FA sama dengan 802500 ditambah 1.650.000. VA sama dengan 9675000 Newton. FA sama dengan setengah rho kali A dalam kurung VA kuadrat diambil VB kuadrat, maka 9.675.000 sama dengan setengah dikali 1,29 kali A dalam kurung 90.000 diambil 625.000. A sama dengan 9675000 dikali 2 per 1,29 kali 27500, maka A sama dengan 1935000 bagi 35475, dan hasilnya 545,45 meter persegi.
Selanjutnya, sebuah model pesawat terbang mempunyai luas sayap 1 meter persegi dan menimbulkan gaya angkat sebesar F. Apabila luas sayap disajikan 4 meter persegi, gaya angkat pesawat pada kecepatan yang sama besar adalah. Diketahui A1 sama dengan 1 meter persegi, V1 sama dengan F, A2 sama dengan 4 meter persegi. F-nya sama, yang ditanya adalah delta F2. Maka delta F1 per delta F2 sama dengan setengah A1 dalam kurung V2 kuadrat kurang V1 kuadrat per setengah rho A2 dalam kurung V2 kuadrat diambil V1 kuadrat, maka F per F2 sama dengan 1 per 4. Delta F2 nya sama dengan 4F.